Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Gopod, saya Naila Putri selaku MC pada Government Podcast Hima Pengkesipun Khas episode kali ini. Pada kesempatan kali ini saya bersama Dede Arvinsyah SHMH selaku narasumber di episode kali ini. Ya, selamat pagi, siang. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai otak-atik batas usia Capres Cawapres 2024. Nah Pak, pada tanggal 23 Oktober kemarin MK mengeluarkan keputusan mengenai batas usia Capres Cawapres Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih keputusan MK terkait syarat usia Capres Cawapres yang dikeluarkan? Ya, jadi terima kasih ya teman-teman Himapem ya, Himpunan Mahasiswa Pemerintahan dari UNAS ya. Terima kasih saya ucapkan karena sudah berkunjung ke Bawaslu Kota Makassar untuk kita berbincang-bincang santai terkait dengan kemudian persoalan problem utak-atik usia Capres. Saya mau disclaimer dulu awalnya ya, bahwa kami ini di Bawaslu adalah lembaga negara yang kemudian diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan di bidang penyelenggaraan pemilu. Nah, apa yang poin yang ditekankan bahwa apapun jenis undang-undang, aturan, kemudian peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kami sebagai penyelenggara tidak ada tidak ada alasan untuk tidak kemudian mengikuti undang-undang tersebut karena kami ini adalah penyelenggara negara. Nah, itu disclaimer pertamanya. Nah, karena ini menyangkut tentang utak-atik Capres, jangan sampai ini menjadi polemik dilarikan ke hal-hal yang politis. Nah, disclaimer saya bahwa kami ini di Bawaslu terkait dengan segala peraturan perundangan yang kemudian turun menjadi aturan yang mengatur dan mengikat lembaga penyelenggara negara, utamanya dalam penyelenggaraan pemilu, itu harus kami ikuti, harus kami jalankan tanpa melihat plus minusnya putusan tersebut. Nah, saya ingin pertanyaannya tadi adik-adik ini untuk lebih kepada ilmu pengetahuan. Kalau mencermati putusan batas usia Capres, itu kan dia diatur di syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Nah, di situ ada persyaratan, salah satunya adalah terkait dengan umur 40 tahun bagi dia berada di kalau saya tidak salah dia berada di pasal 169 huruf Q terkait dengan usia Capres dan Cawapres. Nah, kalau dari pertanyaannya adik ini, saya melihat bahwa masalah tersebut kemudian muncul karena ada uji materi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau dari audiovisual televisi yang kita lihat itu kan ada 7 putusan yang kemudian menguji terkait dengan keberadaan pasal 169 huruf Q itu. Nah, dari 7 putusan itu ada 6 yang kemudian ada 5 putusan dan ada 1 putusan yang kemudian mengabulkan. Sebenarnya dia tidak mengabulkan usia atau dia tidak menurunkan usia Capres atau Cawapres dari 40 ke 5, tidak. Dia cuma menambah kata frase bahwa usia tetap 40 atau boleh mencalonkan asalkan dia pernah atau sedang menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Nah, dia tidak melihat lagi apakah itu kepala daerah di lingkup gubernur atau dia wali kota. Itu mungkin putusan 90. Nah, itu mungkin maknanya ya kalau putusan 90. Nah, kalau kami ditanya di Bawaslu, apa tanggapannya Bawaslu ya? Kami apapun putusan, bagaimanapun bunyi putusan, bagaimanapun kontroversinya putusan, yang jelas itu sudah menjadi peraturan perundang-undangan, maka kami wajib. Mengenai usia minimum Capres yang tadi 40 tahun,
apa sih alasannya kenapa harus 40 tahun? Ya, kalau dari kalau pertanyaannya kenapa harus 40 tahun, maka kita harus melihat memori fundatingnya. Jadi sejarahnya kenapa kemudian syarat itu dimasukkan, pasti ada perdebatan pada saat legislasi. Itu kan kenapa syarat 40 misalnya, pasti ada alasan yang kemudian dibuat oleh pembentuk undang-undang hari ini kenapa kemudian syaratnya 40 tahun. Nah, itu bisa kita lihat dari memori fundating. Artinya itu kalau di agama itu di Al-Qur'annya bilang misalnya 40, tapi asbabun nuzulnya dilihat, apa sejarahnya kenapa kemudian syarat tersebut masuk dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu harus digali kembali. Nah, kalau di hukum itu dia adalah penafsiran historis. Dia kita melihat kembali kenapa syarat itu misalnya dimasukkan 40, bagaimana perdebatannya waktu dibentuk undang-undang. Nah, kalau saya tapi kalau di putusan MK terakhir itu dia bilang begini, dia tidak menurunkan syarat 40 tahun menjadi 35, dia tidak menurunkan itu. Dia bilang tetap umur 40 minimalnya, atau tapi dia kasih pilihan, atau orang itu sedang atau pernah menduduki jabatan yang dipilih oleh publik, atau menjabat kepala daerah, atau bahasa jabatannya yang ikut pemilihan. Kalau jabatan kepala daerah itu kan dia ikut pemilihan, artinya masyarakat yang memilih. Nah, itu mungkin pointersnya terkait dengan putusan MK. Jadi ini keputusannya MK tetap 40 tahun batas minimalnya? Iya, tetap 40 tahun. Tapi Pak, kemarin kan MK kasih keluar wacana mengenai 30 batas usianya itu 35 tahun, tapi tetap 40 tahun. Nah, di situ banyak pro dan kontra mengenai itu, karena itu mikir 35 tahun kayak ndak implan ini MK begitu. Ya, kalau untuk putusan itu, saya kemudian tidak dapat mengomentari putusan itu, karena jelek tidaknya putusan itu bagi kami penyelenggara, kami harus jalankan. Nah, yang perlu mungkin menjadi perhatian teman-teman atau pengetahuan teman-teman adalah bahwa putusan itu tidak menurunkan batas usia, dia hanya menambah klausul terkait dengan syarat. Nah, kalau di syaratnya kemarin adalah dia 40 tahun, maka dia MK ini menambah begini, dia bilang begini, boleh bukan 40 tahun, yang penting orang itu pernah menduduki jabatan yang dipilih atau elektif. Misalnya dia pernah menjadi wali kota, wakil wali kota, atau gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati. Itu tafsirannya Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusannya. Tetapi kalau kami disuruh untuk mengomentari itu, kami tidak dapat mengomentari karena kami ini terikat sebagai penyelenggara negara. Jadi kalau mau tanya Pak mengenai keputusan MK kemarin, menurut Bapak itu salah atau sah-sah saja? Ya, kalau ditanya salahnya, saya tidak akan bilang itu salah. Saya sudah bilang tadi, saya tidak akan menilai. Tapi kalau dibilang sah-sah saja, ya itu sah, karena itu dikeluarkan oleh lembaga negara. Prinsipnya kan begini, semua orang itu akan dianggap tahu tentang hukum, dan putusan yang keluar dari lembaga peradilan akan mengikat seluruh warga negara. Jadi kalau persoalan sah-sahnya ya pasti sah, karena dia adalah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga negara, apalagi Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau istilahnya Mahkamah Konstitusi itu kan guardian of constitution, dia penjaga konstitusi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan putusan, kita tidak bisa menilai putusan salah benarnya, sah tidaknya, karena selama itu keputusan keluar dari lembaga negara, maka itu adalah keputusan yang sah dan harus diikuti oleh seluruh warga negara. Begitu prinsip hukumnya. Jadi kalau suatu putusan pengadilan dianggap tetap ada sampai ada putusan pengadilan yang membatalkan keyakinan tersebut. Ini dia mau bertanya mengenai batas usia capres cawapres ini, ada yang bilang merupakan
dinasti politik juga. Kalau menurut Bapak itu dinasti politik atau tidak? Bagi saya tidak ada sih, kalau saya pribadi ya, tidak ada sih istilah yang namanya dinasti itu, karena yang menentukan kembali kan adalah masyarakat. Maksud saya di jabatan yang elektik itu, kalau saya kita terlepas dari ini putusan ini ya, jabatan apapun yang dia ke masyarakat ujungnya, maksudnya masyarakat, kalau dia sisi elektik atau pemilihan, misalnya wali kota, bupati, wakil bupati, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, kalau saya sih tidak ada tidak ada dinasti di situ. Anggota dewan itu tidak ada dinasti. Karena kenapa saya bilang tidak ada dinasti? Karena masyarakat yang kemudian diberikan diberikan keluasan untuk menyalurkan pilihannya jadi mana. Nah, ini orang negara hanya menawarkan melalui penyelenggara negara, misalnya orang-orang yang memenuhi syarat. Ini misalnya anggaplah dia anggota dewan ini. Masa bapaknya anggota dewan, anaknya mau jadi anggota dewan, kemudian dianggap itu adalah dinasti? Itu kan nggak bisa. Kemudian kalau saya paman saya, bahwa yang namanya elektik itu tidak ada yang namanya dinasti, karena masyarakatlah kemudian menjadi raja terkait dengan suaranya sendiri. Yang perlu ditekankan saat ini adalah memberi edukasi ke masyarakat bahwa memilih itu harus menggunakan hati nuraninya, memilih harus menggunakan akal sehatnya untuk siapa kemudian yang akan dipilih mewakili dirinya, kalau itu pemilihan DPRD atau anggota dewan. Tapi kalau itu presiden, ya siapa yang kemudian dikehendaki menjadi pemimpin di negara ini, ya salurkan di hari H nanti. Karena kan ada salurannya. Nah, salurannya itu di tanggal 14 Februari. 14 Februari itu kalau hari anak muda dia bilang hari kasih sayang. Kalau kami di penyelenggara, 14 Februari nanti adalah hari kasih suara. Mengenai itu, bagaimana sih kita memantau ini perbedaan mengenai batas usia capres? Kalau saya, masyarakat harus, kalau terkait dengan polemik itu, saya kira kita harus sudah keluar ya. Kita harus sudah keluar dari polemik itu, karena itu sudah menjadi keputusan lembaga negara. Nah, kalau dia menjadi keputusan lembaga negara, maka mengikat seluruh warga negara untuk tunduk dan patuh terkait dengan aturan tersebut. Saya kira saya mengajak seluruh warga negara untuk kita keluarlah dari keputusan itu, terlepas baik buruknya, kontroversinya, ada yang pro dan ada yang kontra. Kalau saya lembaga penyelenggara, saya hanya ingin mengajak kepada seluruh seluruh warga masyarakat yang menonton mungkin podcastnya teman-teman IMAPOM, mari kita kemudian menciptakan pemilu ini yang no hoax, no kekerasan, no politik identitas, kemudian no money politik. Nah, itu yang kita ajak supaya betul-betul warga masyarakat ini, rakyat ini berdaulat terkait dengan suaranya, terkait dengan hak pilihnya. Salurkan hak pilih itu di TPS. Kalaupun ada yang menjadi tim, jadilah tim yang baik, ya. Kalaupun ada yang menjadi kandidat, jadilah kandidat yang baik. Dan kalaupun ada yang menjadi pemilih, jadilah pemilih yang baik. Caranya bagaimana? Kalau Anda tim, ya jangan kemudian menawarkan hal-hal yang melanggar aturan, misalnya menawarkan uang dan sebagainya. Kalau Anda menjadi tim yang baik, ya jadilah tim dengan tidak melakukan misalnya fitnah, tidak menyebarkan hoax, tidak menyebarkan politik identitas, tapi lebih mengajak kepada mengajak kepada warga masyarakat melalui adu gagasan, adu pikiran dan adu program. Nah, kalau Anda menjadi pemilih, nah kalau Anda tidak mau menjadi tim, Anda tidak mau menjadi kandidat, ya salurkan hak pilihnya di tanggal 14 Februari itu dengan melihat rekam jejak, kemudian gagasannya, idenya. Mungkin itu yang saya bisa tawarkan ke masyarakat. Nah, kalau terkait polemik ini, saya kira kita harus sudah keluar dari situ, karena ini sudah menjadi keputusan negara, keputusan Mahkamah Konstitusi, jelek tidaknya, baik buruknya, pro kontranya, itu kita tidak usah komentar itu. Kalau saya sih mengajak kita kemudian, ayolah kita menatap ke depan di tanggal 14 melaksanakan pesta demokrasi ini dengan riang gembira. Oke,
mungkin cukup untuk pertanyaannya Pak. Jadi mengenai batas usia capres-cawapres itu 40 tahun nih Pak, atau yang menjabat pernah atau sedang menjabat. Sedang menjabat. Iya. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini di episode kali ini. Terima kasih kami ucapkan pada Pak Dede Arwinsyah Terima kasih juga selaku narasumber yang telah berbagi ilmu dan meluangkan waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.